ada 7 atau 8 tahap. Nah, seperti inilah tampilan Ubuntu waktu pertama kali keluar. Mungkin sedikit kurang nyaman karena di sini ada scroll bar, makanya akan aku tampilan full screen aja. Nah, proses instalasi Ubuntu di sini pada sidebar dia memiliki pilihan bahasa bermacam-macam ya. Bahkan bahasa Indonesia pun juga sudah ada. Saya pilih bahasa Indonesia. Nah, menunya akan langsung tampil menjadi dalam bahasa Indonesia. Sini ada dua buah tombol, yaitu pertama coba Ubuntu, kedua pasang Ubuntu. Coba untuk menampilkan versi demo dari Ubuntu seperti tadi yang sempat ditampilkan pada menu awal waktu bisa masukkan. Dan pasang itu adalah instalasi langsung ke Ubuntu. Oke, kita langsung klik pasang Ubuntu. Pada tahap kedua yaitu bersiap memasang Ubuntu. Untuk hasil terbaik, pastikan bahwa komputer ini setidaknya memiliki 4,4 GB ruang kosong pada media penyimpanan, terhubung pada internet. Ini kita tidak usah centang saja karena hanya akan memperlambat proses instalasi. Kita langsung klik lanjutkan. Pada tahap selanjutnya adalah jenis instalasi. Komputer ini memiliki Microsoft Windows XP Professional. Yang apa yang Anda ingin lakukan? Pertama adalah memasang Ubuntu bersama Microsoft Windows XP. Lalu yang kedua, ganti Microsoft Windows XP Professional dengan Ubuntu. Peringatan, ini akan menghapus semua program-program Microsoft Windows XP Professional Anda, dokumen-dokumen, foto, musik, dan berkas lainnya. Ini dua hal ini mungkin akan bisa dilakukan secara otomatis, tapi menurut saya ini cukup riskan. Saya akan pilih sesuatu yang lain, atau untuk bahasa Inggris biasanya custom installation seperti itu. Anda dapat membuat atau mengubah ukuran partisi atau memilih banyak partisi untuk Ubuntu. Oke, setelah itu kita klik lanjutkan. Tahap selanjutnya adalah menentukan ukuran partisi. Nah, seperti tadi yang sudah kita buat sebelumnya, kita sudah memiliki 3 buah partisi. Pertama adalah partisi Windows atau drive C, E, dan F. Partisi C itu partisi yang kita tempati untuk file system, dan di Linux atau di Ubuntu kita dikenali dengan SDA 1. Jadi di Linux itu tidak ada letter disk C, D, E, dan seterusnya, itu tidak dikenali di Linux. Hanya mengenal SDA. SDA itu untuk hard disk, lalu untuk hard disk eksternal itu SDB, atau misalkan Anda memiliki beberapa buah hard disk, dia akan otomatis ngurut. Jadi SDA untuk hard disk pertama, SDB untuk hard disk kedua, lalu untuk flash disk itu dikenalnya FDA, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menginstal di SDA 2. Catatan saja, dalam instalasi ini karena drive letter atau penamaan partisi yang sudah kita lakukan di Windows itu tidak dikenali di Linux. Untuk itu Anda setidaknya mengenali volume atau ukuran dari partisi yang sudah Anda sediakan. Di sini nanti kita membuat SDA 2 atau drive E, yaitu sekitar 7, sekian giga. Lalu untuk swap atau drive F itu sebesar 682 MB. Oke, kita pertama klik di SDA, lalu klik tombol ubah, akan keluar Windows sunting partisi. Menyunting partisi, gunakan partisi sebagai, kita klik menu drop-downnya, lalu scroll ke atas karena ini windownya ukuran agak kecil. Kita pilih file system file berkas berjurnal extension 4 atau ext4. Di bawah ini ada file system berjurnal extension 3, extension 2, dan yang lainnya. Di sini ada.
klik ext4, format partisi ya, kita centang, lalu titik kait kita tempatkan pada puncak, yaitu slash. Ini jangan lupa. Oke, setelah itu klik OK, proses bentar, memindai harddisk. Ya, tadi sudah diterapkan bahwa SDA2 akan diubah menjadi ext4, titik kaitnya ke slash, format ya dengan ukuran sekian. Lalu selanjutnya adalah pada SDA3, kita klik, lalu klik ubah, sama seperti tadi, tapi gunakan partisi ini sebagai ruang swap. Dimana ruang swap seperti yang saya katakan sebelumnya adalah memori virtual untuk sistem Linux. Jadi jika Anda memiliki spek RAM yang rendah, memori swap akan membantu dalam kinerja Anda menggunakan Ubuntu. Jadi misalkan Anda hanya memiliki 512 MB, Anda bisa menempatkan memori swap ini menjadi 2 GB misalkan seperti itu. Maka kinerja dari Ubuntu tidak akan berpengaruh banyak ke memori RAM Anda. Oke, setelah kita pilih swap, menu di bawahnya tidak aktif, langsung kita klik OK. Memindai harddisk. Seperti pada EASEOS yang sebelumnya saya katakan, di sini Anda jangan khawatir untuk editing partisi. Jadi misalkan di sini Anda mengubah partisi atau mendelete semua partisi yang ada di sini menggunakan lalu menambahkan beberapa partisi baru seperti itu, Anda jangan khawatir, hal tersebut akan langsung diterapkan ke hardware. Di sini hanya menerapkan tugas setelah kita mulai pasang, setelah kita mulai install, baru tugas tersebut akan dijalankan. Jadi misalkan di sini Anda masih ragu atau apa, Anda bisa klik keluar, klik close button, atau klik menu shutdown. Oke, setelah ini Anda pastikan sudah benar, Anda bisa langsung pasang sekarang. Nah, proses instalasi sudah mulai berjalan. Di sini Ubuntu akan menanyakan di manakah Anda, akan otomatis ada di Jakarta. Di sini statusnya akan ada di Jakarta. Jika Anda mengatur regional setting di Windows, posisinya yaitu adalah Indonesia. Jika Anda tidak mengatur regional setting tersebut, dia akan tidak mengenali posisi Anda sekarang. Jadi misalkan Anda berada di tempat lain, Anda bisa klik langsung di map atau peta yang ada di sini, klik di mana saja, dia akan langsung mengubah, lalu Anda bisa lanjutkan. Tapi saya akan menggantinya kembali ke Jakarta. Nah, selain di sini, Anda juga bisa langsung menuliskannya. Misal, nah, saya tulis Jakarta, seperti itu. Dia akan keluar pilihan untuk waktu Indonesia, Jakarta, Indonesia. Ini untuk mengatur zona waktunya saja. Setelah itu klik lanjutkan. Ya, setelah itu akan sampai ke tahap susunan papan ketik atau susunan keyboard layout. Kita biarkan saja seperti ini, biarkan default, atau Anda ingin mengubahnya terserah, monggo. Saya akan klik lanjutkan. Setelah keyboard layout, Anda akan ditanya siapakah Anda. Di sini Anda akan menuliskan, pertama adalah nama, terserah Anda mau mengisikan apa. Saya tulis nama lengkap saya, lalu di bawah ada nama komputer yang diisikan otomatis, tapi juga Anda bisa ganti. Misalkan saya mau ganti ke Very Strip VM karena ini virtual machine. Lalu di bawah saya harus menentukan nama pengguna, saya buat saja Very. Yang terakhir adalah kata sandi. Kata sandi, catatannya untuk kata sandi di Ubuntu atau di Linux lain, Anda harus mengisikan kata sandi. Jadi ini tidak boleh dibiarkan kosong. Karena kalau dibiarkan kosong, ini tombol
tombol ini tidak akan keluar, tombol lanjutkan tidak akan keluar. Untuk itu saya akan isi kata sandi yang sederhana saja. 1. Kata sandi terlalu pendek, biarin. Ketik kata sandi sekali lagi. 1. Nah, seperti itu. Nah, baru setelah Anda mengisikan kata sandi, tombol lanjutkan sudah bisa aktif. Di sini Anda bisa memilih masuk secara otomatis. Jadi pada saat booting, login screen tidak akan keluar, Anda akan langsung masuk ke sistem. Yang kedua adalah memerlukan sandi untuk masuk ke sistem. Yang terakhir ini adalah enkripsi folder beranda saya atau folder home folder. Kalau di Windows seperti My Document, My Pictures, seperti itu ada di home folder. Kalau ini centang, maka folder tersebut akan dienkripsi atau setiap orang atau Anda sendiri yang mengakses itu akan dimintai password. Oke, sampai sini. Ini biarkan seperti ini. Kita klik lanjutkan. Nah, ini adalah langkah terakhir dari pemasangan atau instalasi Ubuntu, yaitu pilih akun yang akan diimport, dokumen serta pengaturan untuk akun tersebut yang tersedia setelah proses instalasi selesai. Jika tidak ada akun yang ingin diimport, Anda tidak perlu memilih apapun. Lanjut saja ke halaman berikutnya. Jadi karena di sini saya menginstal dual boot, ada Windows juga, jadi dia bisa mengimport bookmark atau save password dan lain sebagainya dari Internet Explorer. Karena saya baru memiliki Internet Explorer, kalau Anda sudah memiliki Mozilla, Google Chrome, Opera dan lain sebagainya, dia akan memiliki menu lain, akan tampil pilihan lain. Lalu wallpaper, semua file yang ada di My Document, My Music, My Picture dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini saya biarkan kosong. Lalu saya klik lanjutkan. Ya, proses instalasi sudah selesai. Sekarang kita bisa restart. Sini. Pemasangan selesai. Anda harus menyalakan ulang komputer untuk dapat memakai sistem yang telah dipasang. Klik restart. Setelah restart, Anda sudah bisa menggunakan Ubuntu secara sepenuhnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video tutorial instalasi Ubuntu dual boot bersama Windows XP.